balik lagi nih di channel Pelangi Biru. Kebetulan lagi ngetek. Habis tadi satu lumayan 40 menitan. Jadi gini ya, langsung ke temanya aja kali ya. Jadi temanya ini tentang karma. Ya, ternyata karma itu benar-benar ada dan itu balik ke diri kita sendiri. Kenapa gue ngomong gitu? Ya gue melihat ke diri gue sendiri, ke orang yang gue kenal, segala macam kayak gitu. Jadi untuk kalian mungkin yang melihat video ini, usahakan jangan meninggalkan bekas luka ke orang lain, apalagi kepada kedua orang tua kalian. Contoh, kan ini lagi zaman sekarang mah ya udah hal yang biasa kali ya. Misalkan kalian laki-laki atau kalian perempuan, kalian hamil di luar nikah ya, terus kan menikah tuh, jadi dong gua nikah ble, ya kan, itu anak bisa menampung karma yang kalian lakukan itu. Karma yang kalian lakukan itu apa? Kalian hamil di luar nikah, kan pasti membuat rasa kecewa orang tua ya, kayak gitu ya, kayak gitu kan. Segala macam rasa orang tua itu karma tuh kan menjalar ke anak kalian yang tadi yang itu ya, yang hamil sebelum nikah, itu kemungkinan besar hampir 1000% akan melakukan hal yang seperti itu karena energi sifatnya itu turun. Itu dia bisa berkali-kali lipat dari kalian ya. Nih jangan salah nih, ntar disangka gua nih bujuk lah, bini gue aja lagi di Jepang coy ya, dan gue tuh juga nikahnya juga nggak tekdung dulu lah, 3 kali tekdung dulu kayak gitu ya, kayak gitu. Bukan gue nih, dan gue juga bukan dari orang tua gue yang hamil di luar nikah, kagak. Gini gue jelasin dulu. Gue kecil, gue dibesarkan di dalam keluarga yang memang semua orang pengen ya, kayak gitulah. Kalau dibilang gue masih darah ungu ya ungu kayak gitu, kayak gitulah ya, kayak gitu. Jadi gue dulu sangat dimanja segala macem sampai nggak terbendung lah. Gue dulu sangat nakal. Mak gue itu dulu kepala sekolah, punya anak murid, gue colok anak muridnya itu pakai sapu matanya, saking nakalnya gue. Dan gue nggak diomelin, yang ngomelin gue cuma mak gue gitu. Dan gue sih sebenarnya punya alasan seperti itu. Gue bilang misi dong, gue mau masuk kelas. Dia ngalangin, gede badannya, gue dulu kecil, gede kan, nggak bisa. Lu siapa? Nah gue mau naruh sapu ini, gue mau masuk naruh sapu ini, misi, gue bilang gitu kan. Kata dia, wah nggak bisa segala macam. Nah, gue bilang gini, misi ya, ntar gue colok lu, gue bilang gitu. Colok aja gue colok, itu ceritanya ya kan. Habis lah gue sama mak gue kan. Jadi lawan tarung gue tuh dari kecil tuh mak gue, maaf kata, mak gue itu sampai gue binatangin lah gitu lah ya. Gue ajakin berantem, wah banyak hal lah dosa gue sama dia kayak gitu. Sampai terjadilah sebuah, memang dibilang takdir gue nggak tahu, dibilang karma gue iya. Sampailah mak gue itu kena kanker otak kayak gitu. Wah dulu mah ibaratnya tuh gue dari keluarga yang memang ada, bukan ada sih, sangat lebih malahan. Orang-orang dulu nggak punya motor, gue udah punya motor kayak gitu kan. Kena kanker, dia nggak bisa ngeliat, dia nggak bisa ngedengar kayak gitu kan.
gue minta tanda tangan buat sekolah gue aja ribut dulu, berantem dulu ya kan, parah dah gue pokoknya dulu kayak gitu. Sampai akhirnya gue itu sholat ya, kok ada yang ngedek goblok ya, pinjam dulu sih ruangannya gitu kan ya. Gue sholat ya, sholat maghrib pas banget di pintu kayak gitu, tiba-tiba dari depan kalau nggak salah gue tuh ada yang nabrak gue, terus ketarik tek keluar, ada yang keluar tek. Di situ gue langsung ngomong, ya Allah gue mati sini. Ternyata enggak, ternyata di situ gue berubah total. Umur gue itu 15 tahun kalau nggak salah. Emak gue itu ninggalin gue itu, bukan ninggalin sih ya, ninggalin lah, bukan ninggalin meninggal ya. Dan dia ninggalin adik gue tuh 2 tahun. Jadi selama umur gue waktu itu 12 sampai 13. Jadi yang ngerawat adik gue tuh gue. Jadi adik gue tuh udah kayak anak bagi gue, dan dia udah nganggep gue tuh udah kayak temen, bapak, ibu, segala macem kayak gitulah. Gue yang ngurus lah gitu lah ya. Ya dia dapat kena kanker segala macem. Nah disinilah mulai awalnya semua dosa-dosa gue gitu. Gue ketemu dia tuh malu, gue sadar gitu loh, sadar kesalahan gue ya kan. Keajaiban itu sesuatu hal yang konyol. Jadi kan gue bertiga saudara tuh ya, nih gue, kakak gue dulu lah ya, yang atas gue nih, gue anak kedua. Dia salaman ya kan, nggak ada terjadi apa-apa. Pas gue salaman minta maaf ya mah, tiba-tiba ngejepret, kagak ada ngapa-ngapain, ngejepret. Itu hidupin lagi, hidupin. Pas mau dihidupin, hidup sendiri. Kata gue di situ udah ngerasa feeling gue nih, kata gue nih, feeling gue nih. Oh jadi gue selama ini hidup gue tuh gue berantakan, jujur. Gue tuh berhenti sekolah, orang-orang sekolah segala macam, gue enggak. Gue main, cara gue nyari duit dulu itu judi bola kayak gitu ya. Gue main PS, menang mulu, ikut turnamen segala macam. Alhamdulillahnya gue nggak pernah terbawa yang namanya minum narkoba, nggak. Padahal gue di dalam lingkungan itu, tapi gue nggak pernah terbawa ke dalam lingkungan itu. Gue juga pernah ngejual ya gitulah ya, itu udah masa kelam banget gue, cara gue ngidupin diri gue gitu loh ya, segala macam. Sampailah gue ngeband segala macam, jadi gue star, ketemu dengan raja pensi di masa gue, sepanggung dengan dia segala macam. Wah gue tahu selap beluk lah pokoknya, ngundang band terkenal dari orang lain, ngundang misalkan 100 juta, gue cuma 45 juta lewat orang dalam kayak gitulah ya, kayak gitu segala macam. Nah pas balik lagi ya, pas gue salaman itu gini, posisi kakak gue itu dulu sangat di atas angin ya kan. Beli dulu tuh zaman motor Ninja 4 tak apa ya, 2 tak sih, 4 tak kayaknya, baru keluar dia beli langsung ya kan, saking di atas anginnya. Tapi ibu gue cuma nyari gue, PB mana PB, nggak bisa ngeliat kan, ini 3 anak ya kan. PB mana PB, sini mah, kenapa? Dipegang tangan gue, jebret, titip ya adik gue ya, titip adik gue lah gitu ya. Wah itu yang di atas gue ngeliatin dia, gue mikir kenapa nggak gue pengen gini, kenapa nggak dia aja gitu kan. Cuman seluruh badan gue cuma ngomong iya mah gitu, kayak gitu. Jadi disitulah mulai karma yang gue terima gitu loh, atas perlakuan gue kepada ibu gue kayak gitu kan, kejahatan yang gue lakukan kepada ibu gue, kebatilan yang gue lakukan kepada ibu gue. Jadi gue sebagai peran penggantinya kayak gitu. Sampai sekarang alhamdulillah adik gue lulus S1, komlat lagi kayak gitu. Kayak begitu. Jadi karma itu benar-benar ada loh kayak gitu. Terus gue mau lanjutin gimana lagi, jadi gue kagak usah ngeliat ke orang lain, ke diri gue sendiri aja. Terus ada juga orang yang seperti ini, jadi dia ini sekarang umurnya udah 78 apa berapa gitu lah, udah tua lah ya. Jadi
punya cerita. Jadi itu dia pernah hamilin perempuan. Nah anaknya itu menikah pun hamilin anaknya. Nah anaknya pun nanti juga akan dihamili oleh orang lain. Itu karma yang selalu ke bawah, gak akan pernah putus. Yang bisa mutusnya itu hanya orang yang benar-benar sadar dan dia memang dikasih tahu sama dari bagian-bagian pendahulunya, taruhlah leluhurnya segala macam, dengan cara dikasih tanda, dikasih mimpi yang seperti yang gue lakukan, ya kan, kenapa seperti ini. Jujur loh, anak-anak zaman sekarang itu pasti pengen banget ngerasain posisi kayak gue gini. Jujur pengen banget. Gue juga baru tahu belakangan ini karena orang tua gue ini selalu nutupin siapa sih keluarga gue gitu kan, siapa dari lingkungan mana. Makanya gue bisa ngebahas tentang terah kayak gitu, terah yang jauh gimana, terah yang deket gimana, terah yang baik gimana, kayak gitu. Gue di sini bukan sombong ya, gue cuma bercerita tentang karma itu. Jadi karma itu ada untuk kalian, jangan pernah menyakitin orang lain. Terus gue lucu loh, ini karma juga gak sih? Jadi kemarin itu setahun 2022 sih. Jadi 2022 itu bulan-bulan Juli Agustus itu gue goyang banget kan. Gue pengen bunuh diri tuh, gue goyang banget, goyang banget ya kan. Gimana nih ya kan, goyang banget, gimana gue nyari duit ya kan. Sejak covid semua usaha gue hancur ya kan, gak ada yang tanggung jawab ya, gue ngomong gitu kan, pokoknya hancur banget gue kan. Ketemulah sama orang belakang sini nih, kampungan sini ya kan, sebenarnya segala macam. Dilihat, kamunya ada banyak jinnya. Hah? Coba kamu baca ini. Langsung diam ya kan, diam. Terus dia ngomong, kamu nih api, kata dia, segala macam, tapi hidup kamu terlalu santai. Ya gimana gue gak santai, gue pernah kok maksain temen gue dapat omset misalkan kalau nggak salah 50 juta apa 75 juta seminggu ya, dengan barang yang sama. Gue ngejual kayak gitu seperak pun gak dapet. Itu gue gempur terus tuh, promosi segala kan gak dapet. Temen gue jual santai. Jadi menurut gue rezeki itu sudah ada takarannya masing-masing. Jadi gue mau apa, mau gue paksa juga gimana, gue santai. Pernah kejadian juga, gue punya kenalan kolektor orang Bandung. Gue bilang, oh ini barang yang ngejual cuma minta 50 apa 75 juta. Kalau diangkat dijual 125 juta, laku nih barang. Gue bilang gitu. Enggak ah, cut dulu. Ya udah. Enggak lama temennya beli 150 juta. Si om itu langsung, ini ya barangnya. Iya. Wah, sayang banget ya. Kan udah saya bilang, udah cut. Kalau orang gitu, cut gitu. Dia kalau mau nyari barang lagi yang murah ya nggak ketemu gitu. Kan orang kayak gini kan jual-jual butuh. Ya begitu. Ini barang apa ya? Bukan barang narkoba ya. Itu mah dulu zaman gua masih umur 15 tahun. Sekarang gua udah hampir kepala 4. Kayak begitu. Udah itu coba banget itu. Kayak begitu. Jadi karmanya seperti itu. Gua mau ngomong apa lagi, gua jadi ngeblank, gua lupa. Kebanyakan gua cerita. Jadi oh iya, yang tadi ya, yang orang yang belakang itu, yang kampung itu, dibilang gue banyak jinnya segala macem, ini itu ya kan, segala macem. Walah, kata gue belajar jin dari mana? Malah di tempat praktek dia itu yang banyak kayak gitu. Nggak lama gue kesel nih ya kan, kesel segala macem. Gue tembus nggak ketembus, asu kata gue gitu kan ya. Gue biarin aja. Nggak lama ya, nggak tahu lah ya, meninggal kakak adik itu, berdekatan lagi, cuma jarak sebulan meninggal. Alasannya nggak tahu, tiba-tiba meninggal gitu aja. Kayak katanya sih cuman kayak pusing atau gimana, tiba-tiba meninggal. Gue juga nggak pernah nyumpain apa-apa sampai juga kemarin yang di sini
yang di depan gue ini ya kan, gue pikir orangnya enak atau baik. Gue bukan buka aib ya segala macam, kan gue nganggur. Gue bilang, dia ngajak, gimana kamu mau bantu nggak di tempat makan saya? Oh boleh, kata gue kan. Awal omongan 1,3 gajinya, kecil kan, hariannya 20.000. Tapi ya kan, ternyata pas gue jalanin hariannya itu nggak bisa 20.000, cuman makan sepuasnya silahkan gitu. Cuman gue makan sepuasnya diliatin mulu sama rekan yang ini apa sama tim gue lah, partner gue yang makanan itu ya kan, diliatin mulu ya kan kayak gitu. Dan itu 20.000 tuh harus nyentuh target dulu penjualan 300.000, dan itu mudah banget di warung makan dia, karena warung makan dia memang enak, memang udah dikenal kayak gitu kan segala macem. Nah disinilah gue mulai kejanggalan kan, kok setiap barang masuk nggak di ini, nggak ditulis dengan sebenarnya. Kayak pernah masuk 1,3 apa 1,5, ya ditulis cuma berapa gitu lah, ibaratnya dia nilep lah kan. Adulah gue sama yang ini kan, kebetulan memang masih tetangga kali lah ya, beda RT doang. Dia nggak percaya segala macam. Gue cuma bilang gini, ya ibu, bilang gitu, saran saya kelola sendiri aja. Gue udah saking bete nya kan, gak lama gue yang dipecat. Gue cuma dibayar 1.000, habis itu 20.000 selama sehari itu enggak, jadi harus target dulu 300 kayak gitu ya kan. Banyak hal yang ini yang gue merasa kecewa. Yang sangat gue kecewa lagi, gue janji ketemu dengan orang, misalkan udah hari Rabu aja, gue hari ini libur besok gitu kan, hari Rabu, ternyata gue pas hari itunya gue dipecat sepihak tanpa mendengar dengan penjelasan gue, tapi mendengar penjelasan si rekan kerjanya itu gitu loh. Dibilangnya gue kerjanya main handphone, nggak pernah jaga makanan, padahal yang keluyuran dia segala macem. Gue selalu stay gitu loh, gue nggak pernah loh pergi kemana-mana, gue selalu stay. Main handphone pun juga misalkan nggak ada orang gitu loh. Banyaklah hal yang kayak gitu. Habisnya ya udah, gue cuma bilang gini, ya Allah ya udah saya ikhlas kok, gue begitu kan segala macem. Gak lama yang ini yang nawarin itu, yang kerja itu anaknya itu joki motor lah ya ke orang lain, tabrak apa jatuh, nabrak ruko kayak gitu. Orang tuanya lagi di luar kota. Ngebayangin tuh, cuman gara-gara dia nggak apa ya, nggak membayar kewajibannya dengan yang dia janjiin, tapi dia akan kehilangan yang lebih 2 kali lipatnya itu. Tuh pokoknya tahun sekarang bener-bener tahun yang sangat-sangat pembalasan. Nah itulah karmanya kayak gitu. Jadi segala sesuatu hal itu pasti ada hukum karmanya. Apalagi sekarang apapun yang kalian lakukan, baik buruk, insya Allah pasti ada jawabannya langsung. Apalagi tahun-tahun sekarang ini kayak gitu aja kali ya. Ini jadi dari sudut pandang gua ya, karma itu memang ada dari pengalaman gua pribadi. Makasih yang udah melihat, udah 20 menit juga, nggak enak gua kayak gitu, udah ngantuk juga sih. Untuk tafsir mimpi atau referensi mimpi mungkin next time aja ya. Ya, yang belum gue tepatin di channel ini, mohon maaf, gue belum bisa melepaskan ikan karena channel ini belum menghasilkan ya, dan gue juga nggak berharap menghasilkan. Terus gue belum bisa melepaskan burung juga karena kan janji gue akan melepaskan ikan jika memang channel ini menguntungkan. Melepaskan ikan tuh dikali ya sama melepaskan burung. Terus gue pernah bilang coba next deh kalau gue ada rezeki, tapi setelah gue ada rezeki, handphone aja bukan gue beli, tapi gue lakukan untuk sesuatu hal yang
di luar prediksi gue, dan itu penyesalan gue banget kayak gitu. Kurang lebihnya seperti itu ya. Gue minta maaf belum bisa menepati itu. Mungkin next lah ya kayak gitu. Yang jelas gue di sini cuma berharap semoga kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja kayak gitu. Banyak-banyaklah rajin berdoa dan berbagi kasih sayanglah kalian kepada kedua orang tua kalian, nenek kalian, adik kalian, kakak kalian. Jangan jahat kepada mereka, karena kalau misalkan kalian jahat itu akan jadi karma daging buat kalian. Nanti bisa anak kalian sendiri yang jahatin kalian, atau kalian akan melihat anak kalian itu, anak adik kakak tuh saling jahat kayak gitu. Jadi sesuatu karma itu mengalir, energi karma itu mengalir kayak gitu aja ya. Oke, gue juga mau istirahat, besok juga ada kegiatan, padahal lagi sakit tapi terpaksa harus ketemu orang, harus ada yang dikerjakan. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Saya Pelangi Biru mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang baik, kurang berkenan, dan omongan ini kemana-mana. Saya cuman ngasih pandangan aja kayak gitu ya. Jadi segala sesuatu hal yang ada di channel ini bukan dari sumber buku, bukan dari manapun, tapi dari pengalaman pribadi saya. Seperti yang saya jelaskan di deskripsi, pengalaman pribadi saya, apa yang saya alami, orang lain yang datang ke saya pelajarin case-nya segala macam, saya tekan di YouTube ini sebagai referensi dan pembelajaran kita semua aja kayak gitu sih. Di sini kita sama-sama belajar ya, nggak ada yang hebat, nggak ada yang jago, nggak ada yang tinggi, nggak ada yang ini. Kita semua sama, karena kita sama-sama manusia. Bedanya letaknya cuma di iman dan ketakwaannya aja kayak gitu ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di tema selanjutnya.